Nah, yang akan kita bahas hari ini itu tentang mindset entry ya. Jadi, ubah ketakutan jadi keyakinan. Contohnya apa? Ketika kalian melakukan entry position, mau di trading forex atau di trading crypto, banyak dari seorang trader itu mempunyai ketakutannya tersendiri. Entah itu marginnya yang terlalu gede, entah itu tidak bisa technical analisa dan lain sebagainya. Nah, di sini yang akan kita bahas itu mindsetnya, bagaimana sih caranya kita bisa entry tanpa ada ketakutan dan kita bisa merubah ketakutan itu jadi keyakinan. Nah, mungkin boleh ya untuk saat ini kita perkenalkan dulu speaker kita yang hebat. Jadi dia ini adalah seorang trader forex, teman-teman, dari 2012 dan sampai saat ini dia juga sering nge-share di channelnya yaitu namanya Semarang Trader Academy dan dia juga adalah salah satu mentor saya yang membina saya dalam trading, teman-teman. Nah, jadi kita langsung aja ya perkenalan siapa sih itu Mas Megan? Boleh dong langsung aja ke Mas Megan. Selamat malam teman-temannya Mas Dava. Dan mungkin juga ada beberapa teman-teman dari STA ya yang hadir, yang join. Selamat malam. Suara saya jelas ya? Malam. Jelas-jelas Mas, aman. Oke, siap. Oke, saya kembalikan ke Mas Dava ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke acaranya, kalian bisa siapin kopi, rokok terlebih dahulu ya, karena biar fokus aja. Dan mungkin Mas Megan boleh dong perkenalan dulu, apa sih itu STA dan siapa sih itu Mas Megan sendiri. Jadi biar orang-orang itu tahu siapa sih Mas Megan gitu. Oke, saya tinggal di Semarang teman-teman. Kebetulan saya mulai ngajar tentang trading ini dari 2018. Untuk kenal tradingnya saya sudah dari 2008 dan akhirnya saya fokus ke ngajar dari 2018 itu tadi. Materi-materi yang saya sampaikan sih lebih kepada price action ya. Yang sekarang lebih mutakhir mereka sebut sebagai SMC lah atau ICT atau apapun nyebutnya. Tapi basically itu sebenarnya satu hal yang dimodifikasi yang lebih 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 apa ya? Lebih kekinian lah. Ya mungkin lebih mutakhir bisa. Nah, saya sendiri kebetulan punya channel YouTube Semarang Trader Academy dan saya juga share forecast dan macam-macam ya di channel Telegram saya. Jadi mungkin saya akan sering-sering collab dengan Mas Dava nanti, saling bantu Iya. buat teman-teman trader yang lain. Apa kendalanya dan masalahnya di mana. At least teman-teman harus bisa memahami bahwa trading itu bukan sekedar bicara tentang untung, tapi jerninya itu seperti apa. Karena untung itu hasil akhir dari perjalanan panjang itu tadi. Oke, mungkin gitu Mas Dava. Oke, siap Mas Megan. Nah, jadi tadi kita udah tahu bahwa Mas Megan ini sendiri dia punya channel YouTube dan juga dia juga punya Telegramnya sendiri. Jadi untuk kalian boleh yang mau subscribe channel YouTube-nya langsung aja ke Semarang Trader Academy atau di channel Telegramnya. Nanti aku akan share channel Telegram dan juga YouTube-nya itu di link chat di bio. Nah, jadi teman-teman yang akan kita bahas hari ini yaitu mindset entry, ubah ketakutan jadi keyakinan oleh speaker kita yang hebat yaitu Mr. Megan yang tadi sudah dijelaskan siapa sih Mr. Megan dan lain sebagainya dan mungkin kita akan langsung aja ya Mas ya untuk ke materinya sih. Jadi udah hampir nungguin 15 menit nih teman-teman ini nungguin buat materinya itu seperti apa. Jadi materinya ini pasti daging ya teman-teman. Jadi dia juga yang salah satu yang ngajarin saya dalam psikologi trading karena ya kita tahu technical aja nggak cukup teman-teman bahwa harus ada rules dalam entry, psikologi juga berpengaruh dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini kita akan langsung aja masuk ke materinya yaitu ubah ketakutan jadi keyakinan. Nah, ini untuk materinya kita bentar. Saya buka dulu materinya teman-teman. Nah,
Nah, ini untuk materinya kali ini. Oke, boleh Mas Megan untuk menyampaikan materi saat ini. Oke, eh selamat malam teman-teman semua ya. Saya pikir tentang keraguan itu pasti sering muncul. Masalah keraguan itu sangat-sangat sering muncul. Jadi kita perlu bahas ini dan kebetulan saya juga lama nih nggak webinar sama teman-teman di STA. Karena kebetulan 2 minggu ini juga saya ada kendala sama kesehatan gigi saya. Jadi kemarin bengkak teman-teman karena gigi bungsunya keluar. Nah di sini semua trader pasti kan pernah ngalamin yang namanya loss, rugi, ataupun teman-teman ngadepin yang namanya market yang nggak sesuai dengan harapan Anda dan jadinya nggak bagus. Nah, satu hal itu yang terjadi saat Anda rugi, pasti nextnya akan berakibat teman-teman punya yang namanya keraguan untuk entry. Ya, jadi ceritanya keraguan ini luka teman-teman. Luka dari masa yang lalu. Lalu itu nggak tahu tadi pagi, tadi siang, kemarin, atau pengalaman buruk yang dulu. Misalkan teman-teman di sini, saya pernah pinjem uang sama Anda. Ya, saya pernah pinjem uang sama Anda. Dan waktu saya pinjem uang sama Anda itu, saya nggak balikin teman-teman. Ya, nggak balikin. Lalu saya datang lagi ke Anda dan saya mau pinjem lagi. Ya, kira-kira teman-teman mau nggak kasih saya uang? Kira-kira teman-teman mau nggak kasih saya uang? Jadi ini memang jadi seperti hal yang sangat psikologis ya, yang terpatri di alam bawah sadarnya kita. Mau nggak mau, saat saya datang lagi ke teman-teman untuk saya minta sesuatu ke Anda, teman-teman saya yakin sudah antipati duluan. Ya, bener ya teman-teman. Atau ada mungkin yang uangnya terlalu banyak, sudah pernah dipinjemin uang, nggak balik, orangnya datang lagi masih dipinjemin terus, terus, terus. Ya, jadi kita pasti belajar dari masa yang lalu. Apa suara saya pelan ya teman-teman? Suara saya pelan kah? Suara aman ya? Oke, siap. Mas Dava sepertinya screen-nya ke stop deh itu. Oke, siap. Oh, sepertinya dari Mas Dava ini signal loss sepertinya teman-teman. Signal loss. Jadi saya coba share screen ya. Oke, gambar sudah jelas. Yang lain juga sudah clear ya. Oke. Nah, jadi keraguan entry ini menjadi gambaran teman-teman bahwa kita sebenarnya pernah terluka di situ. Kita pernah terluka di situ dan mungkin kita perlu sebuah hal yang membuat diri kita ini lebih yakin ya, lebih yakin dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Nah, saat kita bicara poin pertama teman-teman, buat apa itu kelakuan dalam entry? Oke. Nah,
Saya bacain ya teman-teman. Keraguan dalam entry adalah saat kondisi mental di mana trader merasa tidak yakin atau takut ambil posisi di market meskipun signal atau peluang sudah muncul, ya. Ini bisa berupa takut rugi, tidak percaya sama analisa sendiri, atau overthinking sebelum klik tombol entry, ya. Takut rugi, nggak percaya, overthinking. Lalu di bawahnya saya kasih tulisan teman-teman. Keraguan adalah signal bahwa sistem tradingmu belum cukup kuat, bukan karena marketnya yang sulit. Karena gini teman-teman, ada masanya memang market itu nggak selalu berjalan baik, ya. Nggak selamanya market itu berjalan baik, oke. Jadi saat kita punya gambaran untuk entry, area tunggu lah ya. Misalkan saya kasih contoh ya teman-teman. Seperti ini. Saya punya area tunggu gold di 3294. Oke. Lalu saya punya juga sudah muncul ya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang trading saham, saya tunggu entry di 438 rupiah. Ethereum, saya ada area tunggu untuk sell teman-teman. Di 2700 atau 2800. Ya. Nah, hal-hal ini saat kita punya area-area tunggu seperti itu sebaiknya tetap kita jalankan. Apapun kondisinya, mau SL, mau enggak, teman-teman jalanin dulu. Biar apa? Biar teman-teman belajar, punya data untuk diri Anda sendiri. Biar saat kerugian itu terjadi, Anda sudah terbiasa, ya. Jadi sudah nggak ada kata lagi takut rugi, karena ruginya pun sudah dipresisikan. Oke. Dan saya bukan orang yang terbiasa saat entry ya teman-teman. Saya nggak pakai yang namanya stop loss. Jadi saya selalu always pakai stop loss. Jadi saya tahu kemungkinan kehilangan saya berapa. Jadi kerugian itu sudah bukan menjadi hal yang mengerikan lagi. Karena apa? Sudah dibatasin. Nggak percaya diri sama analisa sendiri. Kalau saya kadang-kadang muncul di saat apa teman-teman? Ya, misalkan seperti ini kondisi si gold. Area entry 3294 teman-teman. Dan pastinya saya taruh SL di bawah sini. Kelihatan ya? Kalau SL-nya ini terlalu gede, kadang-kadang saya agak ragu teman-teman. Terpaksanya biasanya saya turunin entry saya, ya, biar resikonya ini nggak terlalu besar. Tetapi saya juga ragu. Ragunya apa? Nah, kadang-kadang bisa aja market itu nggak kejemput, ya. Level buy saya nggak kejemput. Karena saya terlalu cari harga yang murah. Di sini misalkan 3228 dari yang harusnya saya ambil di 3295, ya. Jadi kadang-kadang takut entry atau keraguan itu muncul karena apa teman-teman? Karena melihat area entry dan SL yang cukup besar. Itu dari saya teman-teman. Itu dari saya. Jadi itu yang sering terjadi sama saya saat saya mau entry. Ya, ada satu hal, yaitu masalah stop loss yang terlalu besar. Kadang-kadang saya harus reduce entry saya, mencari entry yang lebih presisi, ya. Tapi kadang-kadang hati saya pun sampai nggak sih harga? Karena plan saya di atasnya, ya. Plan saya untuk beli di atasnya, bukan di harga yang sudah saya ambil lebih rendah. Itu yang saya sering jadi keraguan. Masalah resiko itu bukan jadi masalah yang besar untuk saya. Nah, pernah teman-teman overthinking waktu Anda mau entry? Terlalu banyak pikiran.
Ya, mungkin teman-teman nggak relax, mungkin teman-teman juga lagi banyak problem yang harus Anda selesaikan, jadi mau nggak mau Anda punya banyak pikiran yang mengganggu. Nah, saya bilang teman-teman, salah satu sisi psikologis yang harus Anda pertahankan adalah teman-teman harus entry dengan kondisi yang baik, ya. Jangan sampai waktu Anda pusing, pusing itu banyak 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 hal, banyak hal, pusing itu banyak hal. Bisa Anda lagi punya masalah, ya, Anda lagi punya konflik dengan seseorang yang sekiranya menguras pikiran Anda. Saran saya teman-teman gak usah entry. Karena biasanya keputusan yang Anda ambil jadi nggak objektif. Keputusannya jadi nggak objektif. Keputusannya akan lebih impulsif. Ya, akan berdasar apa? Berdasar yang Anda lihat saja. Ya teman-teman. Jadi saya pikir teman-teman bisa mengurangi saat Anda punya masalah, punya problem. Misalkan ada kerjaan Anda lagi ruwet, ya sudah, better Anda nggak entry. Daripada entry ini makin kacau. Ya, karena dari awal semuanya sudah keganggu. Oke teman-teman. Ya, nanti yang mau tanya silakan chat di kolom komentar. Nanti akan kita bacain satu-satu di belakang ya. Boleh, nanti untuk yang mau bertanya, habis dari sesi Mas Megan presentasi, kita akan tanya apa sesi tanya jawab biar langsung ke speakernya ya teman-teman. Boleh dilanjut aja Mas Megan. Siap. Nah, jadi apa itu keraguan ente sudah kita bahas, teman-teman. Nah, kenapa ragu? Ada alasan umumnya, teman-teman. Satu, satu yang pertama ya, teman-teman. FOMO, fear of missing out. Oke, takut ketinggalan momen membuatmu ente terlalu cepat atau terlalu terlambat. Tapi biasanya yang sering muncul itu terlalu cepat, teman-teman. Terlalu cepat untuk ambil keputusan entry. Nah, kalau terlalu cepat, mungkin sebenarnya malah nggak ragu ya, nggak ragu. Cuman setelah itu, setelah itu, momen setelah Anda entry terlalu cepat, mungkin ada kesalahan yang timbul di situ. Nah, next entry-nya itu Anda mulai ragu. Yang harusnya Anda entry jadi nggak entry. Ya, saat Anda entry dan nggak entry, malah kejadian yang nggak entry itu malah profit. Nah, ini jadi masalah juga, teman-teman. Seringkali muncul seperti itu. Ya, lalu kurangnya sistem trading yang jelas tanpa rules yang baku. Ya, teman-teman hanya nebak. Sering ya di grup juga saya sering lihat, ini harganya naik atau turun nih, naik atau turun hari ini, buy di mana, sell di mana. Nah, saran saya buat teman-teman, kalau Anda belum punya sistem trading yang jelas, mendingan stop dulu tradingnya. Ya, stop dulu tradingnya. Mungkin Anda bilang, Pak, ini kan uang-uang saya, terserah saya dong. Saya mau entry atau enggak. Nah, iya sih. Cuman saya sendiri sayang, teman-teman. Kalau Anda entry tapi gambling. Kalau Anda entry tapi gambling, itu saya menyayangkan hal itu. Karena saat Anda gambling dan Anda profit, Anda pengen ngulang hal itu lagi. Padahal itu hasil dari hasil gambling, bukan dari perhitungan yang presisi. Ya teman-teman. Kalau Anda menang dari hasil gambling, mungkin teman-teman, itu akan susah diulang. Akan susah diulang. Tapi kalau Anda entry mendapatkan hasil dari perhitungan yang cukup presisi, itu akan beda hasilnya. Kedepannya Anda bisa making money. Dengan apa? Dengan hal yang sudah Anda lakukan di awal tadi.
dengan perhitungan dan macam-macam. Karena kembali lagi, trader itu basically pedagang, teman-teman. Pedagang. Pedagang kan harus presisi. Dia harus tahu harga, harga belanjanya di mana, teman-teman. Di mana harga belanjanya. Dan biasanya harga jualnya berapa. Dia harus cukup tahu. Ya, teman-teman. Dia harus ngerti kondisi itu. Jadi nggak cuman asal dia belanja, jual. Semua ada perhitungannya. Dan barang apa yang Anda cari, itu juga ada hitungannya. Ya, mungkin nggak teman-teman, Anda di zaman sekarang yang Anda belanja adalah handphone Nokia yang jadul. Misalkan Anda pedagang handphone, ya. Kalau Anda pedagang handphone, Anda nggak mungkin teman-teman belanjanya Nokia jadul. No, karena itu sudah nggak tren. Ya, kalau sekarang ini Anda pedagang handphone, ya Anda belanjanya apa? Android, iPhone, bukan handphone-handphone yang model lama. Karena kan susah dijual, ya susah dijual teman-teman. Dan sudah nggak ada peminatnya. Saya sambil minum ya teman-teman. Make sense ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi saya nggak mengada-ngada ya teman-teman. Lalu poin ketiga, si trader itu belum percaya sama analisa sendiri. Ya, mungkin kamu hanya meniru, bukan benar-benar memahami. Contoh misalkan, eh, saya kasih signal teman-teman di grup, ya, misalkan seperti ini. GBP Japanese Yen, pound sterling, yen ya. Ini area beli atau area demand ya, di mana saya tunggu buy. Mungkin teman-teman, kalau harga itu ada di sini Mas Ian, yang saya pikirkan adalah saya mau buy di sini, ya di area ini, dan menunggu harga bisa tertolak dari area tersebut. Anda bisa berpikiran Anda mau sell dulu dari atas. Karena apa? Ya Anda mengira area tersebut magnet, ya, yang akan menarik harga. Oke. Nah, ternyata waktu Anda sell, harga nggak turun-turun. Anda cut loss, barulah price turun, teman-teman. Ini juga jadi masalah. Karena esensinya di sini Anda hanya meniru, bukan benar-benar apa teman-teman. Jadi bukan teman-teman benar-benar punya analisa sendiri, ya. Bukan teman-teman punya analisa sendiri. Itu yang jadi masalah. Oke. Jadi punya analisa sendiri, objektif, itu teman-teman benar-benar memahami. Oke. Benar-benar Anda memahami. Jadi nggak cuman ikut-ikutan, nggak cuman teman-teman, oh ini katanya mau mau begini mau begitu. Karena bisa saja pemahaman kurang yang Anda gunakan lotnya pun nggak ngerti berapa. Risikonya yang timbul Anda juga nggak tahu. Ya. Lalu yang keempat, ego dan emosinya nggak terkendali. Seringkali mau balas dendam pada market atau membuktikan sebuah hal, sesuatu apa itu saya nggak ngerti. Ya teman-teman. Tapi intinya balas dendam. Saat Anda pertama salah, Anda mau balas dendam. Nah biasanya ini bikin apa ya, tenaga dan pikiran Anda habis. Untuk apa? Untuk emosi. Emosi sama siapa teman-teman? Sama market. Nggak beralasan. Ya. Karena hukum di dalam trading itu hanya satu menurut saya. Market selalu benar. Dan kalau market itu salah, berarti kembali ke pasal 1. Ya. Jadi nggak ada namanya market itu
Salah. Market itu always right. Oke. Jadi jangan sampai ego dan emosi membuyarkan ini semua, teman-teman. Nah, lalu ini banyak yang nggak dikerjakan orang, ya. Biasanya lebih ke males sih, males. Pengen pengen jadi trader profesional tapi males, nggak bikin jurnal, nggak evaluasi. Jadi nggak tahu kesalahan berulang yang harus diperbaiki. Salah satunya channel saya seperti ini, teman-teman. Ya, di sini selain saya punya before after, saya juga jadi punya data. Saya jadi punya data, teman-teman. Terhadap apa? Terhadap trading saya. Terhadap trading saya. Oke. Karena dengan itu, teman-teman jadi bisa tahu kesalahannya di mana, yang harus Anda lakukan apa, ya. Oke, ada yang spam lagi, Mas Dafa bisa tolong kick si A ini, Mas Oke, Dafa. siap, sudah aman-aman, Mas. Oke, ya. Jadi jurnal trading itu banyak orang yang pelein, tapi itu penting sebenarnya, teman-teman. At least Anda trading berapa tahun ya, penting. Karena nanti ada masanya market itu bergeser. Yang kadang-kadang pola ini nggak bisa dipakai, dia berubah ke pola ini. Itu teman-teman akan mengerti. Oke, next, when, kapan saat keraguan itu sering muncul? Saat mendekati area penting, support resisten kah atau supply demand? Masuk nggak? Masuk nggak? Ya, di area-area tersebut sudah ada tandai, tapi Anda masih berpikir, masuk nggak? Masuk nggak? Kalau sudah menjadi rules Anda, risiko sudah dibatasin, ya sudah, masuk, masuk aja. Nggak apa-apa. Apalagi tahapan Anda masih belajar, teman-teman. Ya, diingat, apalagi tahapan Anda masih belajar. Saat Anda belajar berarti apa yang Anda kumpulkan? Data. Data dari tradingnya Anda. Oke. Lalu keraguan kapan lagi keluarnya? Saat mengalami loss berturut-turut, teman-teman. Ya. Ketiga, saat melihat trader lain sudah profit. Waduh, sudah running profit yang lain. Apa yang saya lakukan? Saya masuk sekarang terlambat gak? Nah, kalau Anda nggak punya pola trading sendiri, ya teman-teman akan banyak mengalami keraguan dari case tersebut. Ya, jadi mau yang lain sudah profit, mau yang lain sudah WD, mau yang lain sudah beli mobil baru gara-gara trading, ya sudah. Itu kan mereka. Kita masih on the way, ya teman-teman. Jadi jangan pernah nyerah, teman-teman yang masih on the way. Jangan pernah menyerah. Oke, ya teman-teman ya. Nah, and then setelah terlalu banyak analisa tapi tidak ada keputusan. Nah, di sini sebenarnya banyak juga trader yang mengalami fase ini, di mana dia masih banyak cari Holy Grail. Jadi hidupnya itu mencari Holy Grail, teman-teman. Ada yang masih di fase itu, boleh angkat tangan, ya. Anda masih cari Holy Grail, cara yang 100% untung. Dan yang cari nggak ada, teman-teman. Yang Anda cari nggak ada. Bersahabatlah dengan yang namanya resiko. Bersahabatlah dengan namanya stop loss. Di saham kita bisa pakai stop loss. Kripto kita bisa pakai stop loss. Apalagi forex. Tools yang jangan sampai ditinggalkan. Ya, oke. Jadi terlalu banyak analisa. Bisa aja Anda gabungkan. Anda pakai BBMA, ya, campur sama metode SMG. Campur lagi dengan divergen, konvergen.
Nah, satu bilang A, satu bilang B, satu bilang A. Anda bingung. Karena nggak ada ngasih keputusan yang jelas di situ. Ya, Anda masih campur aduk, teman-teman. Jadi diaduk jadi satu. Nah, ini bikin terlalu banyak analisa dan keputusannya atau entry levelnya mungkin malah nggak kejadian. Entry levelnya nggak kejadian. Karena apa? Ya terlalu banyak analisanya. Ya. Lalu ini pun saya alami ya. Yang terakhir ya teman-teman. Saat volatilitas tinggi, ada berita NFP FOMC. Atau saat Senin 2 minggu lalu ya teman-teman ya. Itu terjadi volatilitas yang tinggi. Saya ragu. Dan keputusan saya apa teman-teman? Saat saya ragu, saya lihat volatilitas tinggi, saya mendingan ke entry. Kenapa? Saya lebih baik mengamankan modal saya, ya, daripada saya harus ikut volatilitas yang tinggi dan gak beraturan. Oke, jadi teman-teman yang trading kripto juga tahu ya bahwa market kripto sering ya, apalagi koin-koin yang nilainya masih kecil-kecil, dia pasti geraknya nggak beraturan. Itu baiknya juga teman-teman bisa hindari, kecuali Anda sudah siap menghadapinya. Karena ini pasti bikin ragu, ya tahu nggak, ya tahu nggak, seperti itu. Teman-teman. Jadi kapan sering muncul saat area mendekati harga mendekati area penting. Kedua setelah mengalami loss beruntun ya. Saat melihat trader lain sudah profit teman-teman. Lalu terlalu banyak analisa. Tapi nggak ada keputusan yang muncul. Yang terakhir adalah saat volatilitas cukup tinggi. Kalau bisa Anda hindari, Anda hindari. Daripada hal buruk menimpa modal Anda. Ya, karena teman-teman tahu yang namanya slippage ya. Slippage di dunia forex, slippage itu sudah sangat umum. Di mana stop loss Anda itu bisa kedorong, teman-teman. Stop loss Anda bisa kedorong. Yang tadi ya, resiko yang tercipta ya mungkin modal Anda 10.000 dolar. Modal Anda 1%, teman-teman. Harusnya berapa? 100 dolar resikonya. Dan ini stop loss ini kena slippage karena berita ini. Ya. Nah 1% ini teman-teman bisa jadi 1,5%. Karena apa? Stop loss yang tadinya mungkin di harga 50, karena market cukup kenceng ke bawah, dia dan di harga 25. Ya, kedorong dia. Nah ini membesarkan resiko Anda. Ini ini bahaya. Ya, jadi Anda entry hanya sekali, tapi yang kehilangan 1,5%. Padahal di plan awal hanya 1%. Jadi tolong diperhatikan tentang volatilitas yang cukup tinggi. Oke. Kalau modal Anda masih 100 dolar, 200 dolar, selisihnya slippage itu mungkin masih 1 sampai 10 dolar masih oke lah ya. Tapi kalau modal Anda sudah gede, ya, sekali risiko Anda itu seperti gaji UMR, ya teman-teman. Nah itu slippage-nya harus dipikir, ya. SL-nya sudah UMR itu sudah bahaya kalau kena slippage. Oke. Nah, letak masalah keraguan bukan pada market, teman-teman. Ada di psikologisnya kita, ya. Di strategi yang belum konsisten, di mindset yang belum terlatih, ya. Di mindset yang belum terlatih. Inilah letak dari keraguan. Jadi, saya sering bilang sama teman-teman yang lagi belajar, yang teman-teman cari di sini bukan untungnya. Di awal Anda belajar, tapi yang Anda cari adalah
materinya, pelajarannya. Ya, jadi teman-teman fokus ke nge-build jurnal, nge-build kebiasaannya dulu, nge-build psikologisnya dulu, bukan cari profit ya teman-teman. Karena profit itu nanti hasil dari proses. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya. Oke. Jadi masalah utama itu bukan di marketnya, tapi di sistem psikologisnya. Tetapi gini teman-teman, balik lagi ya. Eh, saya dan 58 orang-orang yang ada di sini, ya, yang ada di sini, pasti kita kan punya masa lalu yang berbeda. Kita punya masa lalu yang berbeda, ya. Mungkin Anda punya orang tua yang basically seorang A, seorang B, seorang C, seorang D, ya. Yang mendidik Anda dengan tipe pendidikan, cara mendidik pun berbeda, ya teman-teman. Nah, itu mempengaruhi sistem psikologis yang ada di diri Anda. Jadi, habit yang lama itu perlu dirubah, teman-teman. Karena apa? Itu bawaan dari masa lalunya Anda yang harus dirubah. Oke? Misalkan nih, ada orang yang dia seorang anak orang kaya, teman-teman. Yang saat dia butuh sesuatu selalu ada. Ya, mungkin sistem psikologisnya di dalam trading, waktu dia trading, dia bisa aja asal-asalan, teman-teman. Karena apa? Uangnya dia terlalu banyak. Uangnya dia terlalu banyak. Ya, karena dia berasal dari keluarga yang sangat mampu. Ya, uangnya dia banyak, dia tinggal minta dikasih, akhirnya nggak aturan sama market, nggak aturan sama tradingnya. Itu bisa terjadi dan itu bisa dirubah. Tetapi ya takes time, ya teman-teman. Takes time, butuh waktu. Ada juga orang yang tadinya bukan susah ya dari keluarga yang sederhana, dia diajarin benar-benar sama orang tuanya untuk hemat karena cari uang itu susah. Nang, dok, kalau orang Jawa bilangnya kan begitu. Jadi kamu harus hati-hati sama uang. Nah, saat dia bilang hati-hati sama uang, teman-teman, dia bisa saja terlalu hati-hati. Terlalu hati-hati. Saat orang terlalu hati-hati, kira-kira apa yang dia lakukan, teman-teman? Saat dia trading, saat dia terlalu hati-hati terhadap market, kira-kira apa yang dia lakukan, teman-teman? Boleh respon, ketik di chat atau apa, boleh. Kira-kira orang yang terlalu hati-hati, what they do? Ya, teman-teman. Saat dia terlalu hati-hati, dia ragu untuk entry. Ya, dia ragu untuk entry, teman-teman. Takut uangnya itu hilang. Ya, nah ini psikologi sistemnya harus diperbaiki. Jadi that's why kenapa teman-teman trading itu nggak cuma bicara masa sekarang, tapi mesti lihat juga masa lalunya ini gimana. Ya, masa lalunya bagaimana, seperti apa. Jadi kenapa saat saya ngajar, pasti saya tanya, basically apa yang dikerjakan? Trading sudah berapa lama? Permasalahannya apa? Jadi ngerti gitu loh. Ya, jadi ngerti yang harus diperbaiki yang sebelah mana. Oke? Jadi bukan hanya bicara psikologis, dibolak-balik psikologis terus. Dasarnya itu apa? Latar belakangnya kita, teman-teman. Ya, anggap aja saya 38 tahun, teman-teman. Saya kelahiran 86, 38 tahun. Saat saya trading, mau nggak mau, saya bawa masa lalu saya ke dalam dunia trading ini. Ya, masa lalu saya bawa. Mungkin saya termasuk orang yang agresif, misalkan. Nggak terlalu peduli sama uang, karena memang sukanya gambling lah ya, teman-teman. Bukan uangnya banyak, tapi memang sifatnya lebih suka gambling lah. Begitu. Itu ke bawah, teman-teman.
ke trading. Ya, lalu strategi yang belum terbukti konsisten. Ini pentingnya jurnal. Pentingnya jurnal. Dan jurnal itu sebenarnya nggak bisa kita bicara hanya 1 bulan. Nggak bisa hanya bicara 1 bulan. Karena dalam 1 bulan, kadang-kadang ya teman-teman, ada bulan-bulan tertentu yang sistem trading kita tuh nggak jalan. Di situ kita mungkin minus, ya. Tapi kita party di bulan-bulan lain ya, gitu. Jadi sebulan itu nggak cukup. Baiknya berapa lama, Pak? Setidaknya Anda punya jurnal tulisan itu bisa setahun, setahun. Karena bisa aja di 1 bulan recapnya portofolio Anda itu minus. Dan itu hal yang biasa. Apalagi pola-pola trader yang swing. Ya teman-teman. Itu sangat biasa. Oke. Nah, lalu mindset yang belum terlatih untuk disiplin. Saya pribadi yang paling susah itu ya teman-teman. Yang paling susah untuk saya pribadi itu nggak makan malam teman-teman. Nah itu yang masih harus saya ubah juga. Kalau entry-nya sudah bisa oke. Sudah lama bisa entry dengan oke. Nggak makan malam itu yang susah buat saya teman-teman. Nah ini saya harus latih disiplin karena sudah mulai berumur ya. Jadi tetap harus dilawan apa yang terjadi sama diri kita. Nah, siapa yang terkena dampaknya dari keraguan ini? Ya, yang terkena dampak dari keraguan ini sebenarnya nggak cuman pemula saja, senior pun bisa. Ya, pemula ya jelas karena apa? Dia belum punya dasar technical analysis, dia belum kuat teman-teman. Analisa dasarnya dia belum kuat, entah technical atau fundamentalnya. Tergantung dia pakai metode yang mana dan di mana. Lalu, yang masih labil, sudah lama tapi labil. Saya pernah bilang kata-kata ini juga di webinar ya. Teman-teman mungkin pernah ngalamin. Ada orang yang sudah dewasa, mature ya secara umur, tetapi secara apa yang dia lakukan itu belum dewasa, teman-teman. Ya, yang dia lakukan itu belum dewasa. Dia sudah dewasa secara umur, tapi apa yang dia lakukan sama sekali belum dewasa. Pernah ketemu dengan orang seperti itu? Ya, saya yakin salah satu dari Anda pasti pernah ngalamin ketemu dengan orang-orang seperti itu, teman-teman. Ada orang saya kenal ya, teman-teman, sudah 8 tahun di dunia trading. Tapi masang stop loss itu nggak mau, teman-teman. Kalau dikasih masukan, bos, stop lossnya dipasang lah, bos. Kasihan uangnya. Yang dia bilang hanya satu. Ini uang siapa, bro? Ya, uang situ. Ya sudah, akhirnya saya diam. Ya, jadi dia nggak bisa menyikapi sebuah resiko dengan baik. Dan saya pikir sangat banyak ya, teman-teman. Orang yang sudah tua, sudah berumur, tapi ternyata nggak dewasa. Banyak sekali saya pikir. Ya, sangat banyak sekali. Dan itu terjadi di dunia trading. Orang yang sudah lama di dunia trading belum tentu dia bisa ngatur emosinya dengan baik. Masih merasa dia yang paling benar. Ya, setuju nggak teman-teman? Masih ngerasa dia paling oke, paling benar. Dan saya nggak nemuin hal seperti itu nggak sekali dua kali. Terutama di dunia trading. Oke. Trader senior yang sudah lama bisa jatuh pada keraguan juga saat dia nggak disiplin. Nggak disiplin secara resiko, money management, waktu entry, tempat entry, ya itu bisa berisiko buat dia.
jatuhnya kepada keraguan. Oke, misalkan saya punya area di sini, belum ke sini sudah saya entry duluan. Nah, nanti menyikapi stop lossnya yang repot, teman-teman. Nyikapin stop lossnya yang repot. Jadi di situ yang jadi problem ya nanti, teman. Jadi orang yang sudah profesional pun saya nggak menyarankan melepas yang namanya disiplin. Karena itu jadi masalah yang besar. Pasti jadi masalah besar. Karena kesalahan kecil, ya, kerusakan kecil, dan itu dibiarin. Lama-lama makin besar kerusakannya. Oke, jadi entah Anda sudah profesional atau Anda masih pemula, semua orang bisa kena masalah keraguan. Ya, oke. Sebenarnya bagaimana mengatasinya cuman counter ya, teman. Counter yang ini tadi ya. Ya, counter ya. Tapi coba saya bacakan ya, teman-teman. Atasinya gimana? Ya harus punya sistem trading yang baku. Berdasarkan data, bukan perasaan. Seperti orang-orang debat itu, teman-teman. Mana datanya? Jangan omon-omon dan gitu, teman-teman. Ya, datanya Anda harus punya. Lalu, mereka disiplin menjalankan strategi yang ada. Nggak asal feeling, teman-teman. Ya, disiplin menjalankan apa? Ya, strategi. Oke, role-nya benar-benar dijalanin. Role-nya ada break, impulsif, korektif, cari zone, hitung entry-nya, resikonya berapa, baru Anda ajar. Ya, lalu sadari bahwa loss itu bagian dari proses. Jangan sampai kecewa berlebihan. Nah ini teman-teman, kenapa stop loss itu penting? Memanage resiko itu penting ya teman-teman. Di sini ada kata-kata yang bertuliskan tidak panik atau kecewa yang berlebihan. Ya, saat Anda trade, Anda nggak pakai manajemen resiko, anggap aja Anda pakai modal 10 juta. Ya, saat Anda nggak pakai manajemen resiko, lot Anda kebesaran, dan 10 juta Anda hilang, kecewa Anda berlebihan ya teman-teman. Kecewa Anda berlebihan ya. Saya bilang pasti. Kenapa? Karena 10 juta itu hanya hilang dalam satu kali transaksi saja. Ya, ini sangat beresiko. Jangan sampai modal Anda itu hanya hilang dalam satu transaksi. Oke, saat Anda pedagang motor, ya, modal Anda 100 juta, Anda nggak mungkin beli Harley untuk barang dagangan Anda. Ya, kalau barang dagangan Anda itu Harley, ya Anda cuma punya satu aja, teman-teman. Duit Anda nggak muter. Itu loh maksud saya. Jadi jangan sampai modal Anda kepake hanya untuk satu hal saja. Jangan. That's why kenapa ada perusahaan-perusahaan besar yang bisa berkembang ya karena apa? Jadi dia bisa manage resiko dan keuangan itu tadi. Ya, oke. Jangan sampai kecewa berlebihan. Nah, kecewa berlebihan itu muncul dari mana? Dari tidak bertanggung jawabnya si trader terhadap modalnya sendiri. Setuju teman-teman? Ada yang pernah ngalamin? Ada yang pernah mengalami kehilangan dan kehilangannya itu berlebihan banget teman-teman. Ya, kehilangannya itu terlalu berlebihan. Stresnya ada berlebihan teman-teman. Oke, jadi teman-teman kudu bisa memanage hal itu. Nah, balik lagi ke jurnal. Tujuannya apa?
tahu pola kesalahannya di mana, dan memperbaiki hal itu, teman-teman. Ya, tahu pola kesalahannya di mana. Oh, ternyata saya ngelawan tren besar. Ternyata stop loss saya terlalu dekat. Ya, terlalu terlalu ternyata saya terlalu agresif untuk entry. Sehingga terjadi kerugian yang tidak bisa ditahan oleh modalnya Anda. Oke? Jadi fungsinya dari jurnal itu banyak. Dan cara mengatasinya ya sudah, tuh, teman-teman harus berdamai dan mengerti tentang market. Ya teman-teman, berdamai dan mengerti tentang market. Bahwa itu tadi, kalau market itu nggak pernah salah, ya. Kalau market Anda kata salah, balik lagi ke pasal 1. Ini berdamai itu dengan market. Jadi nggak usah ngotot, ini harusnya turun, ini harusnya naik. Woi, market bukan punya bapakmu, ya. Bapakmu bukan market maker, saya bilang. Ya teman-teman. Kecuali kalau bapak kita market maker, teman-teman. Kita bisa ngotot sama siapa? Ya sama bapak kita. Lu katanya naik, ternyata kok turun. Ya. Jadi pada dasarnya market maker itu bukan bapaknya kita. Jadi ya berdamailah sama market. Ya. Teman-teman yang masih ngotot, masih sering balas dendam sama market, tolong berdamailah sama market. Ya. Klik, ada klik ya teman-teman di sini ya yang saya sampaikan ya. So far so good. Mas Dava ngantuk nggak? Dia nggak dengerin ceramah ini. Oke. Nah, solusinya sebenarnya sudah dibahas juga di atas ya teman-teman. Bangun sistem trading yang jelas. Jelas. Alasannya jelas. Ya. Money manajemennya kalau bisa seketat mungkin. Jangan kasih lolos hal-hal yang impulsif. Oke. Psikologis trading diperkuat. Mindset trading diperkuat. Dievaluasi tiap tradingnya. Kenapa salah? Kenapa benar pun kalau bisa dievaluasi teman-teman. Meskipun kalau benar itu everybody happy. Tapi bisa aja Anda evaluasi. Biasanya kenapa? Kalau misalkan nih teman-teman. Ada orang ya yang punya risiko itu, gambarnya begini teman-teman. Saya kasih ruang sedikit ya di sini ya. Dia punya risiko itu 2% ya. Dan rewardnya biasanya lebih besar 4%. Oke. Nah, harusnya kalau dia untung, kan dia untung 4% itu teman-teman. Tiba-tiba dalam suatu entry, untung dia bisa 10% teman-teman. Untung dia bisa 10% teman-teman. Ini perlu dievaluasi. Why? Kenapa bisa muncul angka 10% keuntungannya? Padahal harusnya cuma 4%. Ya, ini perlu dievaluasi. Kenapa? Karena teman-teman harus tahu alasannya. Intinya apa? Berbahaya atau tidak? Ya, berbahaya atau tidak seperti ini. Karena misalkan ternyata sudah Anda cek and recheck ya. Oh, resiko tetap kok. Oh, jadi aman. Kenapa bisa jadi 10%? Ternyata masalahnya adalah slippage, lompatan ya, yang menjadikan reward Anda
cukup gede. Ya ini aman teman-teman. Ini aman. Oke. Tetapi saat Anda cek and recheck lagi, yang jadi problem, ternyata Anda salah itu resiko. Resikonya ternyata 5% teman-teman. Nah ini berbahaya. Ini yang berbahaya teman-teman. Ya, ini yang sangat berbahaya. Karena ternyata Anda salah menghitung resiko. Untungnya reward atau taking profit ya dapat teman-teman. Nah, kalau ini berbalik, yang terjadi ya ruginya teman-teman. Ya ruginya jadi 5%. Ini beresiko. Apalagi Anda yang mau trading for living. Yang modalnya saya bilang sudah mungkin 10.000 dolar ke atas lah ya. Ini perlu dibahas. Ini perlu dibahas. Resiko-resiko seperti ini, reward-reward yang muncul seperti ini perlu dibahas. Ya, oke. Untuk trader yang masih 5 dolar, 10 dolar, mungkin nggak kerasa, teman-teman. Tapi saat Anda sudah serius, 10.000 US dollar ada di tangan, di rekening, di modal Anda, itu ini sudah harus dibahas. Ya, sudah harus dibahas. Jadi nggak sembarangan Anda mengelola uang yang ada di situ. Ya, jangan hanya trading, tapi latih karakter disiplin, teman-teman. Karena trading itu nggak bicara hanya buy and sell saja, tapi ya disiplin juga. Planningnya apa, buy, jangan sampai jadi sell. Ya teman-teman, planningnya buy, tapi jadi sell. Pernah teman-teman alami hal seperti itu di sini? Halo? Ya, planningnya buy, jadi sell. Yang terjadi apa? Ya ruwet nantinya. Kalau ternyata plan yang pertama bener, itu jadi ruwet. Ya, itu bener-bener jadi ruwet. Siap, Mas Ilham. Nanti kita bahas eh, eh, di apa? Di Q&A ya. Aku sering banget plan-plan gitu. Oke. Ini mungkin salah satu dari puluhan orang di sini yang berani jujur. Ya, appreciate that. Ya, udah salah apa malah ajar sel. Ya, Mas. Ya. Jadi, jangan sampai, teman-teman. Jangan sampai. Oke. Jangan sampai kejadian seperti itu. Anda lihat, teman-teman. Saya pernah punya plan Bitcoin. Saya mau buy di level ini loh. Di plan buy di level ini. 97896. Itu saya share di sini. Sebentar, saya agak panjang itu sepertinya. Saya kasih gambarannya ya. Nah ini dia. Sebelumnya. Saya sudah kasih plan ini jauh-jauh hari sebenarnya. Di trading view ya. Nah ini dia. Saya kasih plan ini sudah jauh-jauh hari sebenarnya. 97896. Plan saya buy. Ini akan ke fake out. Yang happen, yang terjadi kurang sedikit. Order saya nggak sampai. Ya sudah. Gak usah sedih, gak usah nangis. Ya memang plan kita nggak jalan, ya sudah. No problem, teman-teman. Kehilangan profit dong, ya sudah, ada apa-apa. Orang market itu peluangnya terjadi. Everyday kok. Ada lagi nanti pasti. Ya, jadi jangan diperburuk keadaan dengan ngejar posisi.
Ya, jangan diperburuk keadaannya. Oke, tolong jangan diperburuk keadaannya. Ya, saya pikir pasti banyak orang yang mau baik jadi send kanan, beloknya kiri, kayak ibu-ibu masa kini. Ya, oke, teman-teman. Tentang psikologisnya sudah saya sampaikan, slide-nya sudah habis. Saya kembalikan ke Mas Dava. Kita mau masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Oke, sangat luar biasa. Thank you banget Mas Megan. Jadi, wah, gak terasa ya teman-teman, udah 1 jam Mas Megan ngejelasin ke kita step by stepnya ketika kalian merasa hancur di dalam trading, ketika kalian terus mengalami loss dan lain sebagainya. Itu dijelasin loh, step by stepnya itu seperti apa, lain sebagainya. Dan juga dikasih solusinya langsung real life ya, atau langsung share screen gitu. Oh ini loh solusinya. Wah, gila banget ya. Terima kasih Mas Megan udah ngisi di webinar kali ini. Mungkin banyak banget dari teman-teman saat ini yang pengen bertanya nih langsung ke Mas Megannya sendiri. Boleh dong siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan dan sekarang kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Oke, ini siapa dulu nih? Oke, ini ada dari Bro siapa ini? Bentar. Ini Teman-teman sambil Oke, ngerokok ya. boleh. Sambil Boleh, ngerokok. boleh. Ngerokok aja, Mas. Nyantai-nyantai. Saya juga ambil ngerokok kok. Oke, saya buka chat roomnya ya, teman-teman yang mau bertanya langsung ngomong atau yang mau chat, boleh silakan. Aks to unmute. Itu juga gambarnya cuman atasnya. Makanya pas ada Aks kita to unmute. kayak ini disuruh kayak gitu kan. Ada yang di ini kan, maka ada yang perlu perbaikan segala macam. Teman-teman Boleh yang mau silakan yang mau bertanya tanya, di silakan. chat room udah saya buka. Itu ada satu raise hand Boleh, dari boleh. Yang raise hand boleh. pemula dan Aibin. Mas pemula. Oke, selamat malam Mas Megan. Selamat malam, Mas. Nah, dia ke toilet. Hadir Mas, hadir. Nah, jadi gini Mas, aku Iya, punya pertanyaan ya, karena kan melihat Mas Megan ini kan nampaknya, sorry, tadi aku datangnya telat. Mas Megan ini berarti founder dari Semarang Trader Academy berarti ya Mas ya? puji Tuhan iya, Mas. Oke, eh, kebetulan sekali ini saya dipertemukan dengan Mas Megan, jadi salam kenal sekali lagi Mas Megan, nama saya Agam Sky. Jadi yang Siapa ingin saya Mas namanya, tanyakan, Mas? Agam Sky Mas. Oh, Mas Agam. Iya. Siap. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah apakah Mas Mm-mm. Megan sebagai founder dari Semarang Trader Academy memiliki silabus yang digunakan untuk Mas Megan memberikan edukasi kepada para eh, trader atau investor pemula atau bahkan para member dari STA ini sendiri. Seperti itu, Mas. Kalau Oke, ada silabusnya, aduh, aku pengen banget eh, melihat ya, Mas. silabus itu bahasa akademis banget ya. Jadi bahasa gampangnya tuh mungkin rangkuman gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Jadi eh core-nya dari belajar trading ini gitu Mas. Hmm. Sebenarnya kalau core-nya materi yang saya sampaikan, saya kan memang ada kelas ya, Mas. Kelas untuk bimbingan untuk belajar itu memang ada. Dan kelas itu saya lakukan 3 bulan sekali lah biasanya. Nah, di situ saya kasih untuk apa namanya step by stepnya. Cuman ini kita bicara hanya analisa teknikal ya, belum sampai psikologis. Psikologis kita bangun pak step by step. Karena saya sendiri waktu ngajar saya open sampai kapanpun. Dalam arti begini, saya sekarang itu open kelas sudah sampai kelas ke-28 teman-teman. Ya, kelas ke-28. Dan saya mempersilahkan dari kelas pertama saya sampai kelas kesekian itu untuk bertanya ke saya. Jadi saya nggak pernah nutup pintu untuk orang-orang berkonsultasi. Nah, karena kalau silabus itu otomatis
psikologisnya manusia kan beda-beda. Psikologis manusia kan beda-beda. Dan kendalanya juga beda-beda. Jadi untuk digeneralisir sepertinya agak susah. Jadinya biasanya kalau misalkan saya ngajar, ya saya pasti selalu kasih waktu buat si orang itu buat ngobrol sama saya. Kita memperdalam masalahnya di mana sih, problemnya di mana sih, gitu. Even kita di dalam kelas ya, gitu Mas. Jadi untuk silabus secara umum dari mindset psikologis ke teknikal nggak ada, adanya hanya teknikal saja. Karena kalau untuk mindset dan psikologis, money management itu semua by proses, gitu Mas Agam. Oke, mungkin pertanyaan tambahan nih Mas nih. Ya, Karena tadi menurut Mas Megan ini by proses, untuk perjalanan seorang trader pemula sampai jadi profitable trader itu idealnya berapa lama sih Mas? Apakah ada satuan waktu yang menentukan misalkan 6 bulan atau 1 tahun atau 2 tahun? Menurut Mas Megan sendiri seperti apa ya? kalau saya pribadi ya Mas, nggak ada patokan pasti. Karena belum ada surveinya dan saya belum pernah survei juga. Cuman saya ngalamin ya dari alumni-alumni yang saya ajarin ada yang sudah punya mindset yang bagus, Mas. 8 bulan dia sudah bagus. Itu Dia bisa. kayaknya Mas Dava ya Mas ya? Oh, enggak, enggak. Mas Dava ini belajar sudah berapa lama sih malah? Sebelum dia belajar dia sudah bagus, Mas. Dia sudah terpoles duluan. Mas Dava sudah kepoles duluan. Ya, ada yang 7 bulan ke 8 bulan itu dia sudah oke. Karena dia punya mindset yang benar-benar mau denger. Mau Oh, denger. jadi balik lagi ke pribadinya masing-masing Ya, beneran mau belajar nggak ya. gitu ya Mas ya? Mau denger atau Oke, enggak. oke, oke Itu Mas. jadi problem utama sih. Oke, oke. Siap, sudah Siap. terjawab. Terima kasih banyak Mas Megan. Ya, Mas Agam, siap. Oke, mungkin eh, saya akan pilih nih Mas untuk pertanyaan yang kedua. Nah, ini menarik banget nih Mas untuk pertanyaannya. Mas, mohon maaf, mungkin agak sedikit konyol. Ini dari Mas Ilham Permana yang ada di layar ini. Agak sedikit konyol pertanyaannya, tapi saya penasaran, kenapa ya rata-rata tuh malah belajar psikologi trading ketika setelah loss atau bahkan MC ya, Mas? Apa ada cara alternatif buat belajar dulu sebelum tertampar market, Mas? Waduh, hari ini pertanyaan yang sangat relate nih, Mas. Gimana nih tanggapan dari Mas Megan sendiri? Oke, itu pertanyaan di mana, Mas? Sebentar soalnya kok barusan ini headphone saya tuh kayak nggak nganu. Sebentar, sebentar, Mas. Tes, tes. Mungkin Mas Dava bisa bacain lagi. Boleh, boleh. Mas, mohon maaf, mungkin ini agak sedikit konyol pertanyaannya, tapi saya Mm-mm. penasaran. Jadi, dia ini nanya, kenapa sih rata-rata trader itu belajar psikologi trading ketika setelah loss atau MC? Ya, Mas, ada cara nggak alternatifnya buat belajar dulu sebelum tertampar market gitu, Mas? Oke, belajar psikologi sebentar. Belajar psikologi setelah MC, Mas. tertampar atau MC. Nah, hal ini pun saya sudah pernah saya bahas ya Mas Dava ya mungkin ya. Betul, Mas. Ya, belajar psikologi setelah tertampar. Nah, karena orang masuk dunia trading, basically emang ada yang mau belajar psikologis? Gak ada, Mas. Orang belajar trading itu buat apa? Biar bisa Make punya money. Lamborghini, bisa beli McLaren kan gitu. Harapannya kan begitu. McLaren nggak dapat modal habis. Barulah dia belajar psikologi. Memang nature-nya begitu, Mas. Nature-nya orang trading begitu. Dan karena saat orang masuk dunia trading, dia pasti denger indahnya. Ya, waktu pacaran indah. Setelah nikah, rasain coba. Ya, nature manusia begitu. Jadi memang untuk belajar psikologis di depan itu eh, nggak akan bisa Anda alami.
sebelum Anda terjun sendiri. Teman-teman nggak akan bisa bilang kalau kerja di suatu bidang, misalkan sales itu berat. Nggak bisa Anda bilang gitu. Kalau Anda belum pernah nyoba, Anda nggak pernah bisa bilang kalau kerja di pemerintahan itu enak. Kalau Anda belum pernah nyoba. Adanya hanya katanya. Jadi semuanya ya harus dialami sendiri. Setelah dialami baru ada pembaruan. Mindset kita berubah dari situ. Kita mau belajar psikologis, kita mau mendalami, tapi jangan sampai keburu habis-habisan. Saran saya itu. Begitu Anda sisihin modal, ya, 100%, kelihatan sudah drop 40%, stop dulu. Ini ada yang salah apa nih? Stop dulu belajar asah kapaknya, teman-teman. Biar motong pohonnya itu lebih banyak hasilnya. Gitu, Mas Tafa. Jadi memang nggak ada orang yang masuk dunia trading mau belajar psikologi. Semua maunya profit. Oke, jadi itu ya untuk jawabannya Mas Ilham. Ya, ya, Jadi kebanyakan orang itu masuk trading ya pengen full margin, profit, lain sebagainya. Dan mereka itu nggak tahu sebenarnya yang penting itu manajerit dan juga psikologinya gitu. ya, ya, Nah betul. mungkin kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih Mas. Ada juga yang menarik, tapi ini lebih ke bagaimana sih caranya mengevaluasi jurnal. Jadi untuk pertanyaannya, bagaimana sih Mas Megan membuat jurnal atau jurnal trading yang baik untuk evaluasi? Contohnya gimana dan bagaimana cara mendapatkan data dari trade masing-masing atau backtest dari setiap trade-nya gitu. Dan Oke, mendapatkan datanya itu gimana? Mungkin saya lebih jelasin lagi ya untuk pertanyaannya karena ini pertanyaannya agak rumit. Nah, jadi gimana sih caranya kita ini membuat jurnal trading yang baik dan bagaimana caranya mendapatkan data sistem dari trade masing-masing itu, Mas? Nah, jadi itu sih untuk pertanyaan yang kedua. Boleh silakan Mas Megan. oke. Mas yang bertanya tadi namanya Mas siapa, Mas? Ini namanya A1B1N Abin kayaknya. Ini nggak tahu sih ini namanya Mas, aneh banget. Mas Apin bisa dibuka mic-nya mungkin? Di open mic mungkin? Halo, halo. Halo? Oke, Oke. Mas Apin punya trading view? saya punya. Punya trading view? Nah, di trading view itu ada fitur ide-ide, Mas Apin. Oh iya, Pernah akses ke sini? mampir doang. Belum pernah. Mampir doang ya. Kalau Nah, kalau ngejurnal itu di aplikasi Nation tapi masih berantakan. oke. Nah, salah satu biar data Anda itu clear dan jelas, Mas bisa ambil dari sini. Ya, salah satu biar data Anda clear dan jelas bisa ambil dari sini. Contohnya misalkan, ini ya Mas. Ya, Jadi Anda tuliskan di Excel tiap kolom USD index. Kapan tradingnya? 14. Kapan plan itu Anda bikin? 14 Juni misalkan. Ya, 14 Juni 2025. Jamnya berapa di TradingView ada recordnya. Kelihatan ya di atas ya Mas? iya, ya, Kelihatan ya. ya. Nah, lalu Anda jadikan ide. Nanti saya ajarin habis ini cara jadikan ide. Nah, di sini akan kelihatan nih Mas. Before and after. Nah, jadi di sini sangat jelas kelihatan Hmm, trade Anda itu berjalan atau tidak. Area yang Anda tuju itu masuk atau tidak. Ya, oke, oke. SL atau tidak. Ini akan clear. Nah, seperti ini. Area yang ditunggu masuk nggak? Ini akan clear. Ya Mas Apin. Jadi nanti Oke, oke. Mas bisa pakai ke fitur itu. Ya, Baru nah, tahu nih. ya memang banyak yang nggak tahu sih. Saya coba kasih contoh ya teman-teman biar teman-teman bisa bikin ya. Anggap saja ini ya teman-teman. Anggap saja ini. Maybe saya punya pound sterling ya. Teman-teman bisa perhatiin caranya. Pound sterling itu saya punya area demand di sini teman-teman. Ya,
Anggap saja saya punya area demand di sana. Dan kalau saya lihat secara trennya mostly naik ya. Trennya naik. Possible ya saya akan nunggu price masuk ke demand ini untuk saya buy. Target saya di price bisa naik ke atas, teman-teman. Ya, target saya price ini bisa naik ke atas. Nah, ini saya jadikan before. Saya jadikan before. Lalu apa yang saya lakukan? Saya akan publikasikan di atas ini, Mas. Thread, Oh, publikasikan ide. Nah, apa GBP US dollar? Saya kasih tulisan di sini. GBP US dollar plan untuk buy. baik. Ya, terlihat tren naik. Ya, buy menunggu harga masuk ke dalam demand zone. Oke, Mas. Oke, paham, Bang. Dari sini kita lanjutin. Nah, ini ide Anda mau jadikan publik atau pribadi? Silakan. Kalau Anda belum confident, Anda jadikan pribadi dulu, Mas. Pribadi-pribadi. Ya, lalu fokusnya apa? Pembelian. Analisanya apa? Analisis tren, gelombang, indikator atau apa? Silakan. Publikasikan ide ke pribadi. Nah, jadilah afternya. Oke, Mas. Oke, oke, paham. Terima Paham kasih. ya? Siap. Jadi nanti tinggal kita play aja. Beberapa hari ke depan kita tinggal play aja. Masuk nggak? Dan Anda jangan lupa entry juga di akun yang tempat Anda belajar, Mas. Iya, Oke? oke, oke. Siap. Thank you, Mas Terima Akram. kasih. Oke, siap. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih Mas Megan. Takutnya Mas Megan ada kegiatan lain dan lain sebagainya. Nah, ini Oke. ada yang mau curhat nih Mas. Mau curhat aja sih Mas. Kesalahan yang paling dilakukan adalah sering tidak memakai SL dan juga over trading. Salah satu lagi itu dia tuh terlalu percaya sama strateginya orang lain. Mungkin karena dia ini minim pengetahuannya nih Mas. Nah, Ya. bagaimana sih caranya dari seorang Mas Megan untuk bisa membedahi hal seperti itu, Mas? Oke. Ya kalau misalkan pemula, si orang tersebut harus sadar dulu, Mas. Kalau dia pemula. Harus sadar dulu kalau dia pemula. Jadi, kalau dia pemula, tapi dia nggak menyadari dia pemula, dia merasa sudah oke, fine dengan tradingnya dia nggak akan mau belajar. Si people ini mungkin nggak akan mau belajar. Meskipun dia pemula. Jadi, kesadaran diri itu penting di dalam dunia trading. Sadari apa yang jadi kurangnya kita. Sadari apa yang menjadi lemahnya kita. Nah, di titik itu yang kita gosok, teman-teman. Di titik itu yang kita gosok. Jadi kita nggak, bahasanya kalau orang Jawa tuh nggak ngeyel karepe dewe, ya. Karena kalau ngeyel karepe dewe, jadi sudah dikasih tahu masih ngeyel, ya itu akan terulang lagi kejadian yang sama. Jadi coba Anda berhenti dulu, dengerin kata orang yang lebih punya waktu yang lebih panjang daripada Anda di dunia trading. Anda sadari itu, dan Anda cukup harus mengerti itu bahwa Anda memang belum belum bisa, lalu Anda taruh diri Anda untuk belajar. Karena banyak orang juga yang merasa sudah bisa dan nggak mau belajar, padahal hasilnya masih zonk. Itu lebih ke ego sih, ego yang dia, di mana dia nggak ngerasa, oh ternyata saya punya kekurangan ini ya, saya punya kesalahan itu ya, dan dia nggak ngerasa itu, egonya masih terlalu besar. Jadi itu mesti butuh kesadaran diri untuk berbicara tentang, oke lah, saya menyerah dan saya belajar. Harus ada hal-hal seperti itu untuk benar-benar mau mulai dari nol lagi. Gitu, Mas. Jadi lebih ke Oke, kesadaran diri. oke. Jadi yang intinya jangan egois dan juga sadari ya teman-teman. Ya, Nah, oke banget Mas Megan. Thank you so much udah bisa ngisi webinar di malam kali ini. Dan gila juga ya untuk ilmu yang Mas Megan tadi sampaikan, teman-teman. Daging semua pastinya, dijelasin step by stepnya, pertanyaannya
jawab juga dengan terstruktur dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman kita bisa foto bareng dulu buat dokumentasi. Biar kita bisa next webinar lagi, kita kalian bisa mau bahas apa lain sebagainya itu bebas ya. Nanti akan ada lagi next webinar, lebih bahasnya itu ke bisnis ya teman-teman. Nah, mungkin untuk sekarang kalian boleh on cam dulu. Kita foto dulu ya Mas Meganya sebelum acaranya ditutup. Siap. Boleh-boleh, silakan. Oke, tuh dua tiga, tuh dua tiga. Oke, jadi segitu aja Mas Megan. Terima Oke, kasih thank udah you. thank you banget ya udah bisa ngisi webinar malam kali ini. Mungkin next kita bisa kolaborasi lagi webinar seperti ini karena Siap. banyak orang yang terbantu di sini. Oke, jadi gitu aja. Thank you so much Mas Megan. Saya izin wave. Untuk kalian juga yang mau masuk grupnya Mas Megan, silakan. Namanya itu Semarang Trader Academy. Oke, jadi gitu aja ya Mas Megan ya. Thank you so much and see you and next webinar teman-teman.